Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali dalam Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today bersama saya Tika Amsar yang kali ini menemani Anda di edisi 27 Mei 2020 yang mana nanti akan disiarkan juga secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Madiun dan Suara Gresik. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Untuk edisi kali ini kita awali dulu dari laporan reporter Suara Sidoarjo ada Billy Patopoy, Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya kunjungi 2 kampung tangguh Kabupaten Sidoarjo. Sahabat pendengar Jawa Timur, dalam rangka memantapkan pelaksanaan Kampung Tangguh untuk memutus penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, Irjen Pol Muhammad Fadil Imron, Kapolda Jawa Timur bersama dengan Majen TNI Widodo Iriansyah, Pangdam 5 Brawijaya, melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi Kampung Tangguh yang sudah dibentuk. Hal ini dilaksanakan pada Selasa malam kemarin. Kedua pimpinan TNI Polri ini mengunjungi Kampung Tangguh di Desa Waru dan Desa Pepilegi, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dan disambut oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, dan Letkol Infanteri M. Iswanusi, dan Dim 0816 Sidoarjo, serta Forkompimka Kecamatan Waru. Diawali dengan peninjauan Kampung Tangguh yang berada di Desa Waru, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Kampung Tangguh yang ada di Desa Pepilegi. Dalam kunjungan ini, Kapolda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya sempat berdialog dengan perangkat desa setempat serta para relawan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Menurut Kapolda Jawa Timur, tujuan dibentuknya Kampung Tangguh di Jawa Timur ini sebagai ujung tombak dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 secara terukur dan juga maksimal. Bersama dengan Pangdam 5 Brawijaya juga mengapresiasi peran serta warga dalam penerapan SOP di posko checkpoint dan posko Kampung Tangguh yang ada di desanya, seperti dilengkapi kamera CCTV yang terpasang di sudut-sudut desa dan memonitor jika ada warga yang berkerumun atau keluar rumah. Nanti dengan adanya sentra pangan beserta gudang penyimpanan juga akan membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan warga. Sementara dalam memulai berjalannya Kampung Tangguh dalam PSBB tahap 3 di Kabupaten Sidoarjo ini, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga optimis penyebaran COVID-19 dapat segera teratasi. Karena kunci keberhasilan Kampung Tangguh sebagai ujung tombak pemutus mata rantai COVID-19 ini adalah kedisiplinan dari masyarakat. Sementara itu untuk saat ini, ODP di Kabupaten Sidoarjo sudah 1023, PDP 338, positif COVID-19 542, 45 korban meninggal, 20 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Sidoarjo kita ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia. 2 kali tes swab negatif, pasien nomor 3 positif corona segera dipulangkan. Sahabat Jatim News Today, pasien positif COVID-19 di Kota Madiun yang dinyatakan sembuh bertambah lagi 1 orang. Setelah sebelumnya pasien positif nomor 1 dinyatakan sembuh, kali ini kabar gembira itu datang dari pasien nomor 3 yang merupakan warga Kelurahan Mojorejo. Perempuan berusia 55 tahun itu dinyatakan sembuh setelah 2 kali menjalani uji swab dengan hasil negatif. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun Nur Afla mengatakan saat ini tinggal menunggu teknis kepulangan. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan puskesmas untuk melakukan penjemputan di rumah sakit tempat perawatan. Lebih lanjut, Afla menyampaikan pihaknya selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Sebagai informasi sahabat Jatim News Today, warga tersebut dinyatakan positif COVID-19 pada Senin 18 Mei 2020 lalu, setelah memiliki riwayat berpergian keluar kota, yakni bersangkutan diketahui
diketahui memiliki riwayat dari Kota Batu lantaran turut merawat kakaknya yang sakit. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id. Persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 27 Mei sebanyak 1.287 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.101 selesai pemantauan, 103 orang tanpa gejala, 91 selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 62 orang selesai pemantauan dan sembuh, pasien dalam pengawasan 16 orang, 3 orang positif COVID-19, serta 2 orang sembuh dari COVID-19. Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Ya, dari Suara Madiun kita ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina, pimpin apel luar biasa. Bupati Blitar minta Satpol PP tetap menjadi garda terdepan cegah corona. Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM memimpin apel luar biasa Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memperketat pengawasan dan pengamanan antisipasi penyebaran coronavirus disease di wilayah Kabupaten Blitar pada Rabu 26 Mei. Pada agenda ini juga diikuti personil pemadam kebakaran. Dalam sambutannya, Bupati meminta seluruh personil baik Satpol PP maupun Damkar tetap menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus corona dan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan situasi kondusif di tengah merebaknya corona. Di sisi lain, ia mengingatkan petugas manakala melaksanakan operasi ke wilayah untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait pencegahan corona supaya terus memperhatikan kesehatannya. Sebagai informasi, Satpol PP menjadi bagian dari kebijakan kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota tentang pelaksanaan physical distancing sesuai dengan status wilayah masing-masing. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa pandemi corona diprediksi pelayanan kirap ketupat coklat ditunda. Akhir bulan Mei mendatang, berdasarkan kalender event wisata 2020 Kabupaten Blitar akan menggelar kirap ketupat coklat di Kampung Coklat Kademangan. Namun diprediksi pelaksanaannya ditunda lantaran situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Agus Setiawan mengatakan, kirap ketupat coklat memang rutin dilaksanakan pada bulan Syawal, tetapi di tengah masa coronavirus disease atau COVID-19 bisa jadi ditangguhkan maupun diganti dengan kegiatan lainnya. Karena sesuai himbauan pemerintah pusat, segala bentuk kegiatan yang melibatkan dan mendatangkan orang banyak dilarang. Jadi sementara waktu, aktivitas pariwisata di wilayah setempat lumpuh sejak akhir Maret lalu. Kampung Coklat mestinya ada kirap ketupat coklat itu juga setiap hari raya juga ada. Mungkin karena proses ini atau nanti ditunda atau dibentukkan yang lain. Agus mengingatkan kepada seluruh warga maupun traveler tetap disiplin mematuhi anjuran protokol kesehatan, terutama tidak berkunjung ke tempat wisata dan mengutamakan berada di rumah sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memutus rantai peredaran corona. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, dari Persada FM Kabupaten Blitar, selanjutnya kita ke Realita FM Pamekasan, ada Kholik Maulidi. Pemkab Pamekasan tambah ruang isolasi menjadi 36 di 3 RSUD. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan dalam mengantisipasi pasien terpapar virus corona, sebanyak 36 ruang isolasi disediakan khusus untuk pasien positif, yakni terletak pada 3 rumah sakit yang berbeda. Sekretaris Daerah atau Sekda Toto Hartono mengatakan, ada sebanyak total 36 kapasitas ruangan, diantaranya Rumah Sakit Umum atau RSU Smart sebanyak 6, Rumah Sakit Muhammad Nur sebanyak 6, dan Rumah Sakit Waru sebanyak 24 kapasitas ruangan. Kita punya kapasitas 6 di RSU Smart, 6 di Muhammad Nur, 24 di Waru. Jadi tugas promotif preventif yang melakukan itu. Setiap ada PDP, itu kita lacak yang di sekitar sana. Melacak itu kemudian kita lakukan rapid test. Kita lihat reaktif atau tidak. Ringan, apa sedang, apa berat. Kalau ringan bisa isolasi di rumah. Mungkin dalam batas sedang bisa, tapi kalau sudah berat nggak bisa. Jadi harus kita isolasi di rumah sakit. Toto menambahkan, yang dilakukan gugus tugas promotif dan preventif dengan melakukan pelacakan pada setiap PDP. Dalam melacak dilakukan rapid test, kemudian dilihat reaktif atau tidak, dan dilihat masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Jika hasil rapid test keluar dalam kategori ringan atau dalam batas sedang, masih bisa jika diisolasi di rumah. Namun jika sudah masuk kategori berat, maka diharuskan untuk diisolasi di rumah sakit. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan.
Ya, dan terakhir sahabat kita ke Suara Gresik ada Kevin Chandra. PSBB tahap 3 resmi diberlakukan. Bupati Gresik himbau masyarakat untuk meningkatkan protokol kesehatan mulai tingkat desa. Kabupaten Gresik akan menerapkan format peningkatan protokol kesehatan atau PPK selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap ketiga pada tanggal 26 Mei 2020 sampai 8 Juni 2020. Sambari Halim Radianto, Bupati Gresik mengatakan bahwa peningkatan protokol kesehatan ini akan diterapkan di tingkat desa hingga kerumunan. Bupati Sambari mencontohkan peningkatan protokol kesehatan di perusahaan besar yaitu harus membentuk satuan gugus tugas atau satgas untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan yang dijalankan. Untuk UMKM atau pedagang kaki lima tetap boleh beroperasi selama PSBB tahap ketiga asalkan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti physical distancing. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 134 orang, PDP 222 orang, ODP 1173 orang dan dinyatakan sembuh sebanyak 14 orang. Saya Kevin Chandra, Suara Gresik untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat demikian untuk update COVID-19 di program Jatim News Today untuk edisi hari ini 27 Mei 2020. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar pamit, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.